Bab 5. S. Xiaolan harusnya 2 tahun lebih muda dari Mao Mao. Ia telah dijual ke istana belakang oleh keluarganya, namun tidak ada jejak masa lalu kelam ini dalam kepribadiannya. Mungkin latar belakangnya sebagai petani miskin yang memberinya selera tak terpuaskan terhadap makanan manis, tunjukkan padanya camilan dan ia akan langsung melahapnya. Ia khawatir tentang kehilangan mata pencahariannya ketika meninggalkan istana belakang, dan ia sudah belajar menulis serta berusaha membangun koneksi untuk mempersiapkan diri menghadapi kehidupan setelah kontraknya habis. Itu sangat profesional darinya. Namun ia masih muda dalam beberapa hal, dan itu terwujud dalam serangan kecemasan yang sesekali datang. Salah satu selir di kamar mandi tampaknya sudah menyukainya, dan memberikannya tusuk rambut kecil. Itu hal yang sepele, namun Xiaolan, yang sudah gembira sekali menerima pita rambut saja, merasa bahagia setengah mati. Kegembiraan itu sudah memilikinya sampai sesaat yang lalu, ketika ia berlari tanpa benar-benar melihat kemana ia pergi dan menabrak sebuah gerobak yang kebetulan sedang berhenti di jalannya. Dan begitulah kita sampai di momen sekarang. Apa yang harus aku lakukan sekarang? Tidak ada waktu untuk mengambil muatan baru. Kasim yang sedang menarik gerobak penuh es itu berteriak kepadanya dengan suara sengau. Muatannya berserakan secara menyedihkan di tanah. Tidak mungkin aku bisa sekadar mencucinya dan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Saya Ia sedang mencoba meminta maaf, namun Kasim itu terus mendesaknya. Xiaolan seputih kertas dan gemetar sekujur tubuh. Mungkin kamu pikir itu hanya es, namun ini adalah musim ketika jangkrik masih berbunyi. Ruang-ruang penyimpan es di daerah pegunungan yang sejuk sudah diisi selama musim dingin, dan kini di musim panas, bongkahan-bongkahan dipotong dari gumpalan besarnya. Setiap potongan yang tergeletak di tanah saat itu mungkin bernilai cukup untuk membeli 1 nyawa manusia. Aduh! Aku harus bagaimana sekarang? Kemarahan Kasim itu bisa dipahami. Mungkin bukan hukuman gantung yang menantinya atas pelanggaran ini, namun pukulan yang cukup keras kemungkinan besar menunggunya. Ia meraih topinya dan melemparkannya ke tanah. Sementara itu, es sudah meleleh dengan cepat sekali. Mao Mao jongkok di tanah dan mengambil salah satu gumpalan berlumpur yang masih terbungkus alang-alang dan kain. Es ini ditujukan untuk selir yang mana? Tanyanya kepada Kasim, mencari-cari sedikit harapan. Hanya ada begitu banyak wanita yang bisa meminta muatan es sebesar itu. Salah satu dari 4 selir andalan kaisar, atau mungkin selir menengah dengan keluarga yang sangat kaya. Selir Loulan, kata Kasim itu. Bahu Mao Mao melorot. Mereka mungkin bisa bernegosiasi dengan selir tinggi manapun yang lain, namun harus Loulan. Ia menyukai kemewahan, dan mungkin sudah berencana menikmati kesejukan malam sambil memakan camilan es. Kasim itu benar, mereka tidak bisa memberikan sesuatu yang sudah ada di lumpur kepadanya. Syukurlah Shisui dan Sekiu tidak ada di sini, pikir Mao Mao. Keduanya memang tidak ada di gedung pemandian besar hari ini, mereka berdua punya urusan lain. Shisui sendiri mungkin masih bisa. Ia memiliki sisi yang mengejutkan tenang dan terkompos. Namun jika Sekiu ada bersama mereka, ia pasti sudah menangis atau berteriak dan hanya akan menambah kekacauan. Sekarang harus bagaimana? Pikir Mao Mao. Ini jauh melampaui jumlah uang yang bisa mereka harapkan untuk diganti, dan yang lebih penting, mereka berisiko membuat marah salah satu selir tinggi. Andai saja ada sesuatu yang bisa menggantikan es. Mao Mao memandangi es yang sudah berceceran. Mereka tidak bisa berharap untuk sekadar mencucinya dan tetap menggunakannya. Tapi, apa yang akan terjadi dengan ini? Tanyanya, mengangkat sepotong es yang masih terbungkus alang-alang. Tidak ada, sudah tidak terpakai. Lakukan apapun yang kamu mau, Kasim itu menjawab ketus. Baiklah. Kasim itu jelas sangat marah.
Tidak diragukan lagi, ia sedang memutar otak untuk memutuskan alasan macam apa yang bisa menyelamatkannya. Bagaimanapun juga, esnya berharga, dan tidak ada gunanya dibiarkan meleleh begitu saja. Xiaolan hanya berdiri di sana, wajahnya tak berdarah, pikirannya mungkin terhenti oleh rasa takut akan hukuman apa yang akan menimpanya. Mao menggaruk kepalanya. Mereka punya es, namun es itu tidak bisa dimakan. Kalau begitu, permisi, bagaimana jika kami menyiapkan sesuatu sebagai penggantinya? Apa maksudmu? Kasim itu memelototi Mao seolah tidak percaya sedetik pun bahwa ia bisa melakukannya. Kamu bilang kami bisa melakukan apapun yang kami mau dengan ini, bukan? Mungkin aku bisa menyiapkan sesuatu yang berbeda sebagai gantinya, dan kamu bisa membawanya kepada selir Lowland? Mao mengambil es itu, menganggap ia sudah mendapat izin untuk itu. Kasim itu memelototinya. Ia jelas tidak mempercayainya, namun ia juga tidak ingin membiarkan dirinya dipukul begitu saja. Ia siap berpegang pada harapan sekecil apapun. Sang selir akan mengharapkan camilannya dalam 1 jam, katanya. 1 jam, ulang Mao. Itu mungkin cukup waktu. Jika, tentu saja, ia bisa menemukan bahan-bahan yang dibutuhkan. Saat itu, matanya bertemu dengan mata seseorang yang mengenakan senyum tipis seolah bukan dari dunia ini. Seseorang yang sangat rupawan berdiri di antara para dayang dan Kasim yang mengamati keributan dari kejauhan. Ia tampak cukup santai. Di sebelahnya berdiri Gao Shun dengan ekspresi yang sulit dibaca. Ya, Jin Shi sedang tersenyum, namun bagi Mao ia terlihat sangat nakal. Ia menggigit bibirnya dan melirik ke arah Xiaolan. Berdiri di sini tidak akan ada gunanya. Ia meraih tangan gadis itu dan menariknya pergi, bertekad untuk memaksimalkan apa yang ada. Begitu mereka meninggalkan area itu, ketegangan akhirnya pecah dan Xiaolan mulai terisak-isak. Mao meninggalkannya bersama dokter abal-abal. Kemudian ia mendekati Jin Shi, yang dengan berguna sudah berdiri tepat di luar kantor medis. Ada yang perlu? Tanyanya. Bolehkah saya meminjam ruang di dapur? Dan saya akan sangat berterima kasih jika Tuan bisa meminjamkan beberapa bahan. Wow, meminta banyak, ya? Jin Shi berkata panjang lebar. Namun ia tidak punya waktu untuk ini. Ia harus segera bergerak, atau es akan semua meleleh. Akan kamu jadikan ini sepadan untukku, kalau begitu? Tidak ada yang bisa diberikan oleh seseorang seperti saya kepada seseorang seagung Tuan Jin Shi. Meskipun demikian, saya mohon Tuan meminjamkan apa yang saya butuhkan. Ia tidak mungkin benar-benar mengundangnya untuk menuntut atau menawarkan imbalan. Ada yang namanya melampaui kedudukan, dan ada yang namanya benar-benar melampaui kedudukan. Namun ia hampir tidak bisa mengatakannya dengan lantang. Ini bukan salahmu. Tidak, kurasa tidak. Akan mudah saja untuk sekadar membiarkan Xiaolan menghadapi nasibnya. Bagaimanapun juga, ia hanya perempuan yang paling mudah diperah untuk rumor dan gosip. Mao selalu membawakan camilan dan oleh-oleh untuk mengkompensasi celotehannya, bukan berarti ia berutang apa-apa kepada perempuan itu. Adalah kesalahan Xiaolan sendiri karena tidak melihat kemana ia berjalan. Tapi, pikir Mao. Aku rasa aku tidak bisa tidur nyenyak di malam hari jika aku tidak membantunya. Itu adalah hal paling jujur yang bisa ia katakan. Ia tidak punya alasan lain untuk melakukan ini. Sebentar, ia mengira ia melihat Jin Shi menyeringai, namun kemudian ia memandangi ke tanah, dan tawa kecil yang tenang mengalir darinya. Jadi ini masalah tidur nyenyak. Ya, Tuan. Tidur yang buruk akan mempengaruhi pekerjaan saya keesokan harinya. Yah, kita tentu tidak mau itu. Jin Shi tersenyum. Aku punya syarat.
Sebutkan. Dengarkan ketika seseorang sedang berbicara. Mao Mao memiringkan kepala, terkejut bahwa syaratnya adalah hal yang begitu masuk akal. Hanya itu? Kamu yakin? Siapa kiranya yang tampak tidak mampu melakukan hanya itu? Mao Mao justru terlihat semakin bingung. Tampaknya Jin Shi mengerutkan kening dengan cukup mencolok. Baiklah, katanya, kita bisa tambahkan syarat lain, kalau begitu. Apa yang cocok? Sebuah bayangan tampak jatuh di wajahnya saat ia menatap ke tanah, dan Mao Mao mulai memiliki perasaan yang sangat tidak enak, namun saat ini tidak ada orang lain yang bisa ia minta bantuan. Terlintas di pikirannya bahwa ia mungkin bisa pergi ke selir Gyokuyo. Namun dalam masalah yang berkaitan dengan selir Loulan, tampaknya lebih baik berpaling kepada Jin Shi yang secara nominal netral. Apa yang ada di benaknya untukku? Tanyanya dalam hati. Kemudian ia menggelengkan kepala. Ikat rambutnya jatuh ke lantai. Sudah sekendur itukah? Jin Shi menatapnya. Kamu tidak memakai tusuk rambut? Tanyanya. Saya harus bekerja, ia menjelaskan. Kerja atau tidak kerja, para dayang lain di pavilion giok setidaknya sedikit lebih modis dari kamu. Terserahlah apa yang ia katakan, Mao Mao hanya memiliki begitu banyak aksesori. Beberapa ikat rambut yang bagus dan mudah digunakan, bersama dengan tusuk rambut dan kalung yang ia terima saat pesta kebun. Aku ingat sudah memberikanmu satu. Katakan kamu belum menjualnya. Belum, Tuan. Belum. Ia sudah memikirkannya, namun belum menemukan caranya. Haruskah ia memahami ini sebagai perintah untuk tidak menjualnya? Kalau begitu pakailah yang itu. Ia berhenti sejenak. Hanya itu, Tuan. Ada masalah dengan itu? Ia sudah yakin Jin Shi akan memberinya tugas yang mustahil. Namun jika ia puas hanya dengan memintanya memakai tusuk rambut, itu baik-baik saja baginya. Ketika kamu datang kepadaku memakainya, maka aku akan memberitahumu. Suaranya pelan, hampir seolah ia sedang bicara kepada dirinya sendiri. Kemudian ia menatap wajah Mao Mao. Aku akan segera menyiapkan segalanya untukmu. Ikuti aku, cepat. Ia berpaling pergi. Mao Mao menepuk punggung Xiaolan, yang air matanya akhirnya mulai mengering, dan mengikutinya. Dapur sedang sibuk dengan persiapan makan malam, namun entah bagaimana mereka berhasil mengklaim sebuah sudut untuk Mao Mao. Syukurlah, ada kompor-kompor cadangan untuk memasak semua dayang sekaligus. Ya, mungkin rencana Mao Mao bisa dilaksanakan di kantor medis, namun itu bisa dianggap tidak sopan kepada sang selir untuk mendekatinya dengan cara yang sama seperti Mao Mao membuat camilannya sendiri. Tentu saja, ia sering membuat obat untuk selir Gyokuyo dengan cara itu, namun itu adalah pengecualian. Setelah menyiapkan tempat untuknya, Jin Shi diseret pergi kembali ke pekerjaannya sendiri oleh Gao Shun yang tidak terlalu senang dengan situasi ini. Sebagai gantinya, salah seorang Kasim duduk di kursi untuk mengawasi Mao Mao dan Xiaolan. Kasim yang tadi menarik gerobak es itu juga ada, melirik sekeliling dapur dengan kekhawatiran yang teramat sangat. Mao Mao, apakah kamu yakin bisa membuat pengganti camilan es seperti ini? Tanya Xiaolan dengan cemas. Kurasa bisa, jawab Mao Mao. Ia pernah melihatnya dilakukan sekali. Selama ingatannya akurat, ia pikir ia bisa membuatnya berhasil. Di atas meja ia memiliki mangkuk keramik besar dan mangkuk lebih kecil dari logam. Bahan-bahannya termasuk susu sapi, gula, dan beberapa jenis buah-buahan, di antara hal-hal lainnya. Ia bisa memahami mengapa Xiaolan merasa tidak tenang, beberapa barang di sini tampaknya tidak cocok berada di dapur. Ia senang ada susu sapi. Di antara para selir kebetulan ada seorang perempuan yang menyukai mentega, dan ia hanya mau memakan yang dibuat segar setiap hari. Namun susu cepat basi,
dan Mao Mao tidak tahu apa yang akan ia lakukan jika susu tidak tersedia. Sekarang ia memasukkannya ke dalam mangkuk logam, menambahkan gula, dan mengocoknya dengan pengocok. Secara teknis, pengocok itu dimaksudkan untuk teh, namun itu adalah hal yang sempurna untuk memasukkan banyak udara ke dalam campuran. Sini, aduk ini, kata Mao Mao kepada Xiaolan. Baiklah. Mereka tidak punya waktu untuk berleha-leha, jadi Mao Mao memberikan pekerjaan membosankan kepada Xiaolan dan melanjutkan ke langkah berikutnya sendiri. Ia meletakkan es di atas meja dan memecahnya dengan palu. Apa yang kamu lakukan? Teriak Xiaolan saat potongan-potongan es menjadi semakin kecil. Jangan khawatirkan aku. Kamu teruslah mengocok seolah hidupmu bergantung padanya. Mao Mao memasukkan pecahan-pecahan es ke dalam mangkuk besar dan menambahkan sedikit air, lalu melemparkan segenggam garam yang cukup banyak. Xiaolan menggelengkan kepala saat menyaksikannya. Sini, Xiaolan, masukkan itu ke sini. Mereka mengambil mangkuk logam dan menaruhnya di dalam air es yang sudah diasinkan. Kemudian mereka terus mengaduk dengan giat. Ekspresi Xiaolan perlahan-lahan berubah dari terkejut menjadi tercengang. Hah? Tidak mungkin. Susu itu mulai mengeras dan menempel di permukaan logam. Mao Mao mengikisnya dengan pengocok dan terus mengaduk. Potong buah-buahan itu, kecil-kecil, ia menginstruksikan. Iya, siap. Xiaolan mengambil pisau dan memotong buah-buahan itu, meletakkannya di sebuah piring. Mao Mao mengaduk sekeras yang ia bisa, dan susu perlahan-lahan mengental menjadi konsistensi yang padat namun lembut. Sudah selesai, kata Xiaolan. Masukkan ke sini. Mao Mao meletakkan pengocok dan mulai mencampur buah-buahan dengan sendok, setelah itu ia menuangkan ramuan itu ke dalam mangkuk kaca. Merasa itu belum cukup, ia menambahkan beberapa buah-buahan rebus yang dimaniskan di atasnya. Saat itulah ia mendengar suara glek yang jelas. Mata Xiaolan, yang sampai tadi masih berlinang air mata, kini bersinar cerah. Apakah itu? Seperti yang kamu lihat. Es krim. Jika ia punya lebih banyak waktu, ia bisa menambahkan telur, atau mungkin beberapa herbal untuk memberikan aroma yang menyenangkan. Namun ia memang tidak punya waktu, dan itulah kenyataannya. Bagaimana cara kamu melakukannya? Tanya Xiaolan. Kita bisa membicarakannya nanti. Sekarang kita harus bergerak, atau kita tidak akan keburu. Aku tahu, tapi... Xiaolan memandangi Mao Mao dengan memohon. Kita harus memastikan rasanya benar, bukan? Menyadari apa yang dimaksud Xiaolan, Mao Mao menyendok sedikit yang tersisa di permukaan wadah logam dengan sendoknya dan meletakkannya di mulut Xiaolan. Saat es krim yang dingin itu meleleh di mulutnya, wajah Xiaolan mengambil ekspresi penuh kegembiraan, jari-jarinya membuka dan menutup. Tampaknya camilannya berhasil. Hei! Sudah siap. Kita berhasil. Kamu bisa membawa ini kepada Nyonya Selir. Mereka mengemas es krim dalam mangkuknya di antara sisa-sisa es dan menyerahkannya kepada Kasim. Baik pria yang tadi mengawasi mereka maupun yang tadi mengangkut es memandangi mereka dengan mata melebar. Apakah kamu benar-benar berhasil? Tanya Kasim itu dengan skeptis. Sebagai jawaban, Mao Mao hanya memasukkan sesendok makanan itu ke dalam mulutnya. Ekspresinya berubah menjadi satu yang penuh kenikmatan. Saya rasa ini bisa diterima, kata Mao Mao. Kasim itu, matanya masih melebar, mengulurkan tangan untuk sesendok lagi, namun ia menepis tangannya. Ia memandanginya dengan sedikit murung. Ayo, sekarang, katanya. Sebelum meleleh. Ya, tentu saja. Kasim itu meletakkan wadahnya dengan hati-hati ke dalam keranjang, membungkusnya dengan kain, dan kemudian berlari pergi.
Pengawas mereka terlihat sedikit iri, namun melihat pekerjaannya sudah selesai, ia berdiri dan pergi. Akhirnya, Mao Mao dan Xiaolan saling berpandangan. Syukurlah semuanya berjalan lancar, desah Xiaolan. Kita belum tahu itu. Pertanyaan sesungguhnya adalah apakah sang selir akan menyukainya, kata Mao Mao. Ia sudah bertanya kepada Jinshi apakah Loulan punya kesukaan atau ketidaksukaan tertentu, sehingga kemungkinan sang selir langsung menolak es krim itu sangatlah kecil. Dan ia pikir ia sudah membuatnya cukup banyak, termasuk jumlah yang cukup untuk memperhitungkan pemeriksaan racun yang pasti diperlukan. Ah, jangan menggodaku seperti itu. Bagaimanapun, ayo kita makan sisanya sebelum meleleh. Ya, lebih baik dimakan, kata suara baru. Mao Mao dan Xiaolan menoleh, terkejut, dan menemukan Shisui sudah memegang mangkuk es krim erat-erat di tangannya. Hei, apa yang kamu lakukan di sini? Kata Xiaolan. Begitulah. Ada semacam keributan, dan sebelum aku menyadarinya, aku sudah melepaskan apa yang sedang kukerjakan dan datang untuk menyelidiki. Kamu yang terburuk, seru Xiaolan. Mao Mao diam-diam setuju, meskipun ia sendiri hampir tidak berada dalam posisi untuk mengkritik. Kita sudah melalui saat yang paling mengerikan. Oh, Shisui, jangan dimakan semua sendiri. Kamu tidak bisa begitu saja mencuri hasil kerja keras orang lain. Ini enak banget. Berhenti. Sisakan untukku. Shisui kabur dengan sendok masih di mulutnya, dikejar Xiaolan. Kurasa aku tidak membuat cukup banyak. Mao Mao bertanya-tanya apakah sisa es terakhir itu cukup untuk menyiapkan satu porsi lagi, mulai memasukkan bahan-bahan ke dalam mangkuk lagi.